Hai semua, hai. Hai. Um, Hai Henny, hai. Hai Joash, hai Muhammad. Hai Jess. Hai Dev, hai Tuan. Hai. Okay. Hai Brian. Hai. Selamat datang. Oke, hai semua. Selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Oke, bagus. Saya pun baik di sini. Oke, pertamanya seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau semua boleh nampak saya punya screen dan boleh dengar saya dengan terang. Suara memang boleh dengar lah, sebab semua masih kebanyakan reply message. Tapi screen boleh nampak. Saya punya screen sekarang dia punya dia tengah menunjuk IC Market Webinar Hekan Aishi. Semua nampak? Screen and voice sound is okay. Sound and screen okay. Okay, nampak. Okay, terang. Okay, thank you. Okay, bagus. Hari ini kita punya topik adalah Hekan Aishi. Ini memang topik yang pendek. So, hey best friend. Selamat datang. Okay, so sebab Hekan Aishi ini topik yang pendek. Kalau kita cukup masa, kita memang cukup masa, okay? Kita boleh pergi ke Trading View untuk cari setup, okay? Memakai strategi kita seperti biasa dan menyambungkannya dengan Hekan Aishi. Okay. Hai. Okay, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan dan semua yang hadir hari ini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi semua mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, so kalau kamu ada apa-apa soalan, jangan malu-malu, boleh tanya di Q&A box. I think it's Q&A box. Oke, kalau kamu ada soalan yang saya tidak boleh jawab dalam bahasa Indonesia, saya akan jawab dalam bahasa English. Oke? Oke, bagus. Semua paham ya? Saya akan teruskan dengan memperkenalkan diri. Oke, I think kebanyakan di sini regular, so kamu sudah kenal dengan saya, but I still have to do this. Sebab ini akan dipost di YouTube. Okay, so hai, nama saya Cassandra, atau kamu boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan yang berduduk di Singapura. Saya tengah buat analisis untuk Everest Fortune Group. Okay, ini company di Singapura yang telah menang, I think banyak award sudah, okay, banyak award untuk technical analysis. So company ini memang like professional lah dalam technical analysis. Okay, dalam kenangan saya dalam trading, ini yang paling pentingnya. Saya telah lulus FTMO sebanyak 6 kali. Sekarang saya tengah menduduk ujian ke-7. Sekarang ini saya masih dalam phase 2. So a little update dari minggu lepas. Minggu lepas saya punya account positif 2%. Minggu ini saya punya account positif 1%. So dalam satu minggu ini saya punya profit and loss negatif 1%, but it's okay. Itu adalah ups and downs of trading. Okay, jadi dalam trading memang tidak boleh 100% profit. Kamu memang
kadang-kadang ada loss, asalkan kamu punya loss and profit, end of the day kamu dalam profit, itu yang paling penting. Okay, so kalau saya lulus phase 2 ini adalah kali ke-7 saya sudah lulus ujian FTMO dan My Forex Fund, dan saya tinggal 3 kali baru saya dapat funding sebanyak 1 juta US dollar. Oke, kenapa 1 juta US dollar ini penting kepada saya? Sebab dalam 1 bulan saya punya target adalah untuk mendapat profit maybe conservatively 5%. Jadi 5% of 1 juta is about 50,000 US dollar. I think that is okay for satu individu. Yeah. So yes, that is saya punya goal dalam trading. Oops, sorry. Okay, so harap-harap apa-apa yang saya berfungsi di webinar ini boleh membantu kamu untuk menyembangkan account pelanggan kamu ya. Okay, so jangan malu-malu kalau ada soalan boleh tanya. Okay, let's start dengan kita punya topik hari ini. Oh, sorry. Okay, there you go. Okay, sorry sebab image-nya saya ambil dari internet Google, so okay, there you go. Okay, so apa itu Heikan Ashi? Heikan Ashi itu dia sejenis candlesticks, dia nampak macam Japanese candlesticks. Japanese candlestick adalah candlestick yang biasanya kita gunakan, tapi Heikan Ashi ini adalah candlesticks atau method seorang trader pakai untuk cari trend atau trend reversal. Oke, jadi semua candlesticks ini dia ada informasi, dia tengah memberi informasi kepada trader yang boleh dipakai untuk masuk dengan entry buy atau entry sell. Oke, so teknik Heikan Ashi adalah alat perdagangan teknis berbasis candlesticks Jepang yang menggunakan graphic candlesticks untuk mewakili dan memvisualisasi data harga pasar. Ini digunakan untuk mengidentifikasi sinyal tren pasar dan perkirakan pergerakan harga. Metode Heikan Ashi menggunakan data harga rata-rata yang membantu menyaring kebisingan pasar. Tidak adalah market noise menghasilkan ilustrasi yang jenis tentang trend. Oh, by the way, kalau ada yang bingung tidak apa ya. Apa-apa yang saya berkongsi sekarang hanya dia punya prinsipal, okay? Dia punya prinsipal yang paling penting adalah apa macam buat aplikasi. So nanti bila kita pergi trading view, saya akan tunjuk apa macam saya sebagai seorang trader pakai Heikan Ashi untuk mendapat saya punya setup atau saya punya trade. Okay? Saya biasanya saya pakai Heikan Ashi sebagai konfirmasi sahaja. Okay, so Heikan Ashi ini last ya, last. Lepas kita sudah buat kita punya analisis, maksudnya support resistance, trend line, Fibonacci, indicator, yang paling akhir, okay, the last adalah kamu keluarkan Heikan Ashi untuk mendapat konfirmasi kalau harga akan buat reversal atau harga akan terus dengan continuation. Okay, so Heikan Ashi ini last. Okay, so ini adalah bentuk Heikan Ashi. Okay, don't worry, this is a short topic. Okay, saya akan tunjukkan cara untuk baca Heikan Ashi ini. So warna lilin grafik Heikan Ashi bisanya merah saat trend turun dan hijau untuk saat trend naik. Okay. I notice the wick is only on one side. Okay, thank you Brian. That's right. Memang betul. Wick untuk Heikan Ashi biasanya hanya satu
satu area of the candlestick. Okay, dia either di bawah candlestick itu atau di atas. Untuk candlestick merah biasanya dia di bawah dan candlestick hijau biasanya dia di atas. Okay, I will get to that in a while, Brian. I'll explain why that is in a while. Okay. So, grafik Heikan Ashi memiliki pergerakan arah yang mulus dengan batang yang lebih berurutan dengan warna yang sama yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pergerakan harga. Grafik Heikan Ashi menunjukkan beberapa perbedaan dari grafik candlesticks tradisional. Pola grafik candlesticks tradisional berubah warna dari hijau menjadi merah dan sebaliknya, sehingga menyulitkan trader untuk menafsirkan dan mengidentifikasi trend. Tapi grafik Heikan Ashi menghilangkan noise dan menampilkan candle berwarna berurutan, membuatnya lebih mudah untuk menafsirkan dan mengidentifikasi pergerakan harga sebelumnya dan trend saat ini. Oke, karena kandil teknik ini dihitung berdasarkan rata-rata, kandil akan memiliki bayangan atau sumbu yang lebih kecil daripada kandil Jepang biasanya. Oke, kamu tengok candlestick Heikan Ashi, nanti saya akan explain dia punya perbezaan dengan candlesticks Jepang. Oke, sama seperti kandil Jepang biasa, dengan kandil teknik ini semakin kecil atau lebih pendek bayangan atau sumbu, semakin kuat trendnya. Oke, candle hijau tanpa bayangan bawah menandakan uptrend yang kuat. Oke, dan lilin merah tanpa bayangan atas menandakan downtrend yang kuat. Oke, so grafik teknik ini digunakan oleh pendagang teknis untuk mengidentifikasi arah trend dan trend kekuatan. So, jadi jika tujuan Anda adalah untuk menangkap trend dan mengendalikan selama mungkin, Anda mungkin ingin belajar cara menggunakan Heikan Ashi ini. Oke, so no upper shadow, no lower shadow. Oke, maksudnya dia tidak ada wick di atasnya dan wick di bawahnya. Oke, saya akan buat eksplanasi Heikan Ashi ini. Oke, sorry, wrong slide. Ini adalah perbezaan Japanese candlestick dengan Heikan Ashi candlestick. Oke, saya tunjuk beberapa perbezaannya ya. Oke, yang pertamanya, where is my pen? Oke, pertamanya, kamu boleh nampak di sini, Heikan Ashi, walaupun ini adalah time frame dan chart yang sama ya. Ini time frame dan chart yang sama. Contohnya, dua-dua time frame ini dan chart ini adalah USD, XAU USD dalam time frame 4 jam. Oke? Jadi kalau kamu tukar di trading view, kamu boleh pilih kamu punya candlesticks, jenis candlestick. Oke, kamu boleh nampak kalau kamu pilih Japanese candlestick dia akan keluar begini. Kalau kamu pilih Heikan Ashi dia akan keluar begini. Jadi dalam trend dia memang sama. Jadi kamu nampak di sini dia punya bentuk sama. Oke, kebanyakan candlesticks memang begitu. Oke, yang pertama yang lain perbedaannya adalah di sini Japanese candlestick dia akan keluar wick, tapi Heikan Ashi dia tidak ada wick. Oke, kenapa? Saya akan saya akan explain in a while. Oke, so sama di sini ada wick, di sini tidak ada wick. Oke, di sini ada wick, di sini tidak ada wick. Oke, kedua perbezaannya adalah kamu boleh nampak opening dan close Heikan Ashi. Oke, ini openingnya ya. Ini opening candlestick, ini closing candlestick.
tapi dia punya opening untuk next candlestick selalu bermula di tengah-tengah candlestick sebelumnya. Kamu notice? Okay. Dia lain dengan Japanese candlesticks ya. Japanese candlesticks ini dia punya opening, ini dia punya closing. Next candlesticks open di sebelahnya dalam harga yang sama. Okay? Tapi Heikan Ashi ini, okay, ini opening, ini opening, ini closing, tapi next candlesticksnya openingnya selalu bermula di tengah-tengah candlesticks sebelumnya. Okay, selalu. Okay, kenapa? Sebab dia punya calculations untuk Heikan Ashi ini adalah dia ambil high, calculations untuk Heikan Ashi ini adalah dia ambil high dari candlestick sebelumnya, low dari candlestick sebelumnya, okay, tambah, so for example, contohnya dia punya high 15, okay, contohnya lah, okay, dia punya price $15, $15, okay, dia punya low $10, okay, so in total 25, okay, divide by 2, okay, so whatever, apa-apa harga yang keluar dari sini, which is 12,5, ini adalah opening untuk candlestick seterusnya. That's why untuk Heikan Ashi, dia punya opening untuk candlestick selalu bermula di tengah-tengah candlestick sebelumnya. Okay, boleh nampak. Although okay, calculation ini memang tidak penting lah. Okay, it's just good to know. Dia memang tidak penting. Just okay, that's why it's like that. Okay, tapi ya, yeah, just sharing lah. Okay, hanya berkongsi. Okay, so apakah teknik untuk baca candlesticks ini? Okay, ini pentingnya. Please stay focused. Okay. Okay, kalau di sini candlesticks hijau maksudnya dia dalam uptrend. Okay, candlesticks merah maksudnya dia dalam downtrend. Kalau dia keluar candlesticks macam begini, macam doji, spinning top, spinning bottom, hammer looking thing, okay. Kalau dia punya candlesticks begini, badan di tengah-tengah, lepas itu dia punya wick both sides, okay. Wicknya di atas, di bawah juga ada wick. Ini adalah indecision, okay. Maksudnya trader bingung ya, dia tidak tahu kalau harga akan pusing atau harga akan terus dengan uptrend. So biasanya kalau kamu seorang trader, kamu nampak ini uptrend, tiba-tiba dia keluar spinning bottom, spinning top, doji ini, tiba-tiba dia keluar ini. Oke, kamu ada dua option. Number one, kamu punya trade, kamu take profit. Oke, number two, sekarang sebab dia keluar ini, dia tengah bagi kamu warning atau signal yang okay, ada kemungkinan uptrend sudah tamat dan downtrend akan bermula. Okay, so untuk tunggu konfirmasi ini, kalau kamu nampak ini, kamu either getting ready to masuk untuk buy atau sell. Okay, lepas ini candlestick siap, kamu tunggu candlestick yang solid keluar. Okay, next candlestick solid yang keluar macam seperti ini, dan ini adalah kamu punya konfirmasi untuk masuk dengan buy atau sell. Okay, so selepas candlestick seperti begini, next candlestick kalau dia hijau, kamu boleh masuk dengan buy. Okay, kalau dia merah, kamu boleh masuk dengan sell. Okay, itu saja ya. Okay, another thing about Heikan Ashi, kalau candlesticks itu merah, lepas itu dia ada wick ke bawah, ini adalah sign untuk, okay, saya lukis di sini R ya, R for red, okay, and G for green.
Okay, kalau candlesticks merah keluar dan dia punya wick di sebelah bawah, arah bawahnya, maksudnya ini adalah konfirmasi untuk downtrend. Okay, kalau candlesticks hijau keluar, lepas itu wicknya ke atas, ini adalah konfirmasi untuk uptrend. Okay, so biasanya kalau dia sudah bermula dengan downtrend di sini, okay, dia akan terus keluar candlesticks merah dengan wick ke bawah. Candlesticks merah dengan wick ke bawah. Okay, so downtrend ini adalah kita punya signal yang harga dalam downtrend. Okay, so candlesticks, red candlesticks dengan wick ke bawah adalah signal untuk downtrend. Lepas itu tiba-tiba dia keluar doji di sini. Okay, kamu ada dua option. Number one, take profit. Number two, kamu tunggu the next candlesticks, kamu tunggu candlestick seterusnya untuk tengok kalau candlesticks itu adalah downtrend atau uptrend. Okay, that's it. Itu saja untuk Heikan Ashi. Super simple. Okay, saya beri kamu contoh ya. Okay, so biasanya kalau Heikan Ashi ini sudah bermula dengan trend reversalnya atau trendnya, like I said tadi kan, like saya sudah cakap tadi, dia akan terus dengan dia punya candlestick hijau wick ke atas, hijau wick ke atas, hijau wick ke atas. Dia akan terus begini, dia akan terus begini sampai kamu nampak satu candlestick spinning top atau spinning bottom. Ini adalah sign kemungkinan harga akan reverse ya, tapi dalam contoh ini harga tidak reverse. Okay, dalam contoh ini harga tidak reverse. So, kamu ada dua option. Kalau kamu nampak ini, kamu boleh terus take profit. Kalau kamu punya analisis menunjuk take profitnya di sini, kamu jangan take profit. Maybe kamu boleh tukar move kamu punya stop loss ke bawah candlesticks ini. Okay? Okay, boleh paham? Okay, let me repeat that again. Okay, so you are in a buy. You are already in the buy, right? You are here in the buy. Then suddenly you see this candlestick here. Okay, this candlestick with wick on the top and the bottom is a sign, is a warning that maybe trend is going to reverse. So as a trader, you have two options. Number one, you take profit. Number two, you don't take profit, but you move your stop loss to under this candle. Okay, so in case price really reverse, then it just hit your stop loss in profit. Okay, okay, thank you. Okay. Okay, that's it for Heikan Ashi. Saya harap semua paham. Kalau ada yang tidak paham, tidak apa. Kita akan pergi ke trading view sekarang. Kita boleh terus buat analisis dan saya akan tunjuk cara untuk pakai Heikan Ashi ini. Okay. So, let's go to trading view. Semua boleh nampak screen saya? Semua boleh nampak trading view? Okay, what's going on? Okay. Okay, thank you. Okay, this is not my analysis. Ini bukan analisis saya ya. Ini analisis sebab kita punya dalam Everest kita ada banyak technical analysis, kita ada banyak prop trader di sini. So mungkin ini adalah maybe this is Jin. Okay, saya tukar charts ya. Okay. Seperti biasa, sebelum saya buat analisis, saya akan hilangkan semua drawing, semua indication, semua apa-apa supaya saya tidak bingung. Okay, remove drawings and indicators. Okay, baru saya akan bermula dengan saya punya analisis. Kita boleh buat goal. Oh, okay, I'm so sorry guys.
I think minggu lalu saya punya analisis untuk gold adalah sell. Okay, tapi as you can see, it's on an uptrend. Dia masih dalam buy. Don't worry, saya sendiri pun kena stop loss, hit stop loss. That's why saya punya account hanya profit 1%. Sekarang sudah hari bulan 14 Desember, saya punya profit hanya 1%. So don't worry, okay? Don't be discouraged if you are a new trader. Even people who are trading for a long time also have a hard time sometimes. Okay? Okay, kita bermula dengan analisis XAU-USD. Okay, so sebelum saya buat XAU-USD, saya akan tukar saya punya, di sini ada Heikan Ashi, tapi sekarang kita pakai candlesticks Jepun. Okay, or line chart. No, line chart, we're not using line chart today. Okay, kita pakai Japanese candlesticks untuk buat kita punya analisis. Lepas itu, bila kita sudah buat kita punya analisis, last, okay, paling akhir baru kita keluarkan candlesticks Heikan Ashi untuk cari konfirmasi ya. Okay, so I don't. Okay, ini trendline breakout memang sudah lama. I think kita sudah buat 3 webinar, so that means 3 minggu sudah, and saya punya analisis is the same. Okay. Breakout di sini uptrend. Okay, so biasanya saya memang ada share setiap minggu. Biasanya selepas satu breakout, dia akan buat trendline breakout pullback. Although bukan selalu, tapi biasanya dia memang akan buat trendline breakout pullback. Okay, dia akan tarik balik kepada trendline ini. Lepas itu dari sini baru dia terus dengan dia punya uptrend. Okay, tapi untuk XAU-USD ini sampai sekarang dia belum lagi tarik balik. So saya tidak tahu I don't know if dia akan tarik balik atau memang dari sini dia terus naik sudah. Tapi biasanya dia akan tarik balik lah. Okay, that's why saya memang expecting sell. Okay, on top of that, bila saya pakai Elliott Wave untuk buat calculation, by right dia sepatutnya tarik balik. Okay, tapi sampai sekarang dia masih belum tarik balik. So, saya pun a bit bingung about XAU-USD. Okay, saya punya direction untuk XAU-USD memang saya tidak seberapa confident. Okay, so tidak apa, kita terus buat analisis. Okay, lepas kita sudah cari trend, kita highlight support dan resistance. Okay, so ini memang resistance yang kuat ya, sebab harga sudah sampai sini 1, 2, 3, oke lah, ini boleh kira 4, 5 kali. Jadi dia harga sampai ke sini 5 kali, dia gagal, dia tidak dapat tembus support dan resistance ini. Oke, tapi sekarang nampaknya harga baru sahaja tembus di sini. Maksudnya ada kemungkinan harga akan terus dengan uptrend. Oke, ada kemungkinan harga akan terus dengan uptrendnya. Kita buat analisis sama-sama. Let me see. Oh, actually I am in a position for gold. I am in a position for gold for buy. Yesterday, semalam saya masuk dengan entry buy untuk gold. Sebab yesterday, semalam saya buat analisis, saya nampak dia tembus ini. Ini adalah bukan konfirmasi, tapi good sign. Ini adalah sign atau signal yang momentum uptrend untuk XAU-USD memang kuat sekarang untuk buy. Okay? Sebab kalau dia tidak kuat di sini, dia memang tidak boleh tembus.
Oke, tapi di sini dia sudah tembus, ini adalah sign untuk bullish momentum. Oke, so saya punya entry untuk buy 1807 actually. 1807, saya masuk semalam. I think sekarang saya dalam 4 point profit. So kalau saya coba tengok kalau ada apa-apa entry lain, okay? Okay, so this is the best entry. Sebentar ya. Oke, saya tidak nampak ada apa-apa level atau tahap yang penting dari time frame satu daily. Kita akan teruskan kepada time frame 4 jam. Sebentar, saya double check. Oke. Oke, saya tidak nampak ada apa-apa tahap yang penting. Oke, kita teruskan dengan 4 jam. Oke, lepas kita sudah dapat kita punya analisis. Oke, I know today is a bit faster. Oke, sebab biasanya saya akan buat eksplanasi, tapi hari ini saya nampak semua regular. So bila saya plot support resistance, saya harap semua yang hadir di sini paham kenapa saya plot di sini ya. Sebab di sini ada zone support resistance yang kuat, di sini ada swing high, itulah sebabnya saya pakai ini sebagai take profit. Sebab take profit selalu kita letak di swing high atau swing low. Oke, take profit biasanya kita letak di swing high atau swing low, dan stop loss saya letak di sini. Kenapa? Sebab kalau harga betul-betul mau sampai kita punya stop loss, dia mesti tembus tahap ini sekali lagi untuk sampai kepada kita punya stop loss, oke? Okay? Tahap ini memang tahap yang kuat, oke? Okay? Sebab tadi dalam time frame daily kita sudah nampak harga sampai ke sini 1, 2, 3, 4, 5 kali dia sampai ke sini 5 kali dia masih tidak dapat tembus tahap ini, oke? Okay? So kalau harga mau sampai kita punya stop loss, dia mesti tembus satu kali lagi untuk sampai kita punya stop loss, which is a bit hard, oke? Okay? Tapi please take note ya, ada kemungkinan harga boleh sampai ke sini, wick, lepas itu tarik balik macam ini, oke? Okay? Ada possibility dia akan wick, lepas itu tarik balik. Oke, okay, so saya rasa saya letak di sini memang oke, memang selamat lah. Oke, okay, so stop loss saya letak di sini. Harap-harap harga tidak weak ya. Kalau dia weak, I think chances is low lah. Sebab untuk harga weak begitu, dia punya bearish momentum mesti kuat. Oke, okay, tapi sekarang saya tengok chart, saya hanya nampak bullish momentum sahaja. Saya tidak nampak ada apa-apa downtrend momentum. Oke, okay, so sekarang after kita sudah buat kita punya analisis, kita sambungkan dengan tahap-tahap Fibonacci. Bentar ya.
Okay. Okay. Oke, boleh. Di sini memang tahap ini memang boleh dipakai. Entry kita memang boleh dipakai. Oke, entry ini memang boleh dipakai sebab di sini ada banyak tahap Fibonacci. Oke, so ini adalah konfirmasi by entry ini memang zone yang banyak halangan, oke, atau banyak resistance. Oke, oke, lepas kita sudah sambungkan dengan Fibonacci, kita sambungkan dengan indikator Ichimoku, RSI, stochastics. Should I use MACD? Okay, MACD. Okay, Ichimoku setuju dengan analisis buy ini. Okay, so kita hilangkan Ichimoku supaya nampak kemas. Okay, so stochastics dia tidak seberapa setuju. Okay. Stochastics tidak setuju dengan kita punya analisis. If anything is showing a triangle. Ini stochastics tidak setuju ya. RSI tidak setuju juga. RSI pun menunjuk sideways market. Stochastics juga. Oke, MACD setuju dengan analisis kita. Oke, so sekarang RSI dan stochastic tidak setuju dengan analisis ini, tapi Ichimoku dan MACD setuju dengan kita punya analisis. Oke, so I think analisis ini is a 50-50% chance. Oke. Jadi analisis ini I'm not very confident ya, tapi I'm not very confident, but I myself I am in this trade. Okay, so I think analisis ini 50-50% chance untuk dia naik. Sekarang kebanyakan trader pun bengong, that's why doji. Okay, doji adalah indecision ya, maksudnya dia punya trend belum confirm. That's why dia keluar doji, because kebanyakan trader bingung. Oke, sebab kita keluarkan 4 indikator, 2 menunjuk buy, 2 menunjuk nothing. Oke, so ini adalah analisis saya. Take note that this is a 50% chance analysis, not high probability trade. Okay, this is not a high probability trade. Tapi kalau kamu mau masuk trade ini juga at your own risk. Okay, okay. So lepas kita sudah dapat kita punya analisis, okay, ini adalah saya punya analisis, walaupun not the best, but yes, this is my analysis. Sekarang kita boleh tukar kepada Heikan Ashi. Heikan Ashi. Okay. Interesting. Interesting. Okay. Heikan Ashi setuju dengan kita punya analisis. Kenapa? Sebab Heikan Ashi, ingat, asalkan dia hijau, maksudnya dia uptrend. Okay? Maksudnya dia dalam uptrend. Asalkan dia punya wick ke arah atas, maksudnya dia uptrend. So, badan hijau, wick ke arah atas adalah uptrend. So, kalau kita pergi kepada candlestick Japanese, kita boleh nampak ini 2 candlestick sudah keluar doji. I think this is a spinning bottom. Okay,
Ini nampak macam doji ya, tapi dia punya nama actually spinning bottom. I think so. Let's double confirm. Okay, ya. Oh, sorry, spinning top. Okay, dia nampak macam doji, but actually dia punya nama adalah spinning top. Okay, so di sini kalau kita pakai candlesticks Japanese candlesticks, di sini dia sudah keluar spinning top doji. Spinning top doji adalah sign yang trader atau market bingung dengan trend. Okay, tapi kalau kita pergi kepada Heikan Ashi, okay, kalau kita pakai Heikan Ashi masih menunjuk uptrend. Okay, Heikan Ashi dia masih menunjuk uptrend. Uptrend. Sekarang candlestick ketiga ini is the first time, pertama kali dia tunjuk indecision. Okay, sebab di sini candlestick walaupun dia candlestick badan hijau, tapi dia punya wick ke arah atas dan ke arah bawah. Okay, so kalau candlesticks ini dia tutup, okay, ini time frame apa 4 jam ya. Okay, kalau candlesticks ini dia tutup begini, dia tutup dengan wick ke atas dan ke bawah, ini adalah candlesticks pertama untuk indecision atau market masih bingung, belum lagi di start dia punya trend. Okay, so as a trader, apakah kita punya option lepas kita nampak ini? Okay, kita boleh tunggu candlesticks kemudiannya. Kalau candlesticks seterusnya dia keluar candlesticks hijau, wick ke atas, okay, ini adalah konfirmasi uptrend ini masih valid dan di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Okay, so kalau kamu mau pakai Heikan Ashi untuk trade, dia memang ada delay, dia ada sedikit delay lah compared to Japanese candlesticks. But saya memang suka pakai Heikan Ashi ini sebab saya rasa dia punya, bila saya buat back testing, okay, especially on gold, okay, bila saya buat back testing untuk gold, saya rasa dia punya signal memang accurate, okay, memang boleh dipakai. Okay, sebagai contoh ya, kita cari contoh di sini. Okay, so di sini ada contoh. Di sini kamu dalam, okay, contohnya di sini kamu dalam entry buy. Okay, kamu buy, sampai ke sini tiba-tiba dia keluar candlesticks spinning top. Okay, uptrend, spinning top. Okay, semua spinning top ini adalah signal. Okay, ada kemungkinan trend uptrend sudah tamat, kita akan bermula dengan downtrend. Okay. Oke, lepas itu kamu nampak di sini spinning top, dia keluar candlesticks pertama yang merah dan wick-nya ke bawah. Oke, ini adalah kamu punya sign untuk masuk dengan entry sell. Oke, ini adalah kamu punya sign pertama untuk masuk dengan entry sell. Atau ini adalah sign pertama yang harga akan buat reversal. Oke, so harga akan buat reversal di sini, kamu boleh bermula untuk masuk dengan entry sell. So, kamu masuk dengan entry sell di sini, sebab ini adalah kamu punya konfirmasi untuk sell. Kamu masuk dengan sell, maybe stop loss-nya kamu letak di atas candlestick di sini. So, let me show you supaya lebih terang. Di sini kamu masuk dengan entry sell. Oke, di sini kamu punya stop loss, kamu letak stop loss di sini. Lepas itu, kamu masuk dengan sell ini, biasanya kita punya sell take profit is the next zone, maksudnya di sini. Okay, swing high dan swing low yang paling dekat, okay, yaitu zone di sini. So di sini kamu masuk dengan entry sell,
Di sini kamu sell sampai kamu punya zone, kamu take profit. Oke? Okay? Kalau kamu tidak ada zone untuk take profit, actually ikan ashi dia akan tunjuk di sini, dia akan tunjuk sekali, oke, okay, trend downtrend sudah tamat, ada kemungkinan kita akan bermula dengan uptrend. Oke, okay? Di mana dia akan tunjuk di sini. Di sini dia keluar lagi spinning top, yaitu kemungkinan trend akan reverse. Dari di sini kamu take profit, di sini kamu boleh masuk dengan entry buy, stop loss letak di bawah sini, take profit next zone, yaitu di sini. Oke, okay? Boleh paham? You see how you can use Heikan Ashi. Okay, but walaupun saya rasa Heikan Ashi ini memang efektif, saya masih tidak recommend pakai Heikan Ashi as an individual trade. Okay? Kalau kamu mau pakai Heikan Ashi, kamu mesti juga sambungkan dengan support resistance, sambungkan dengan trend, sambungkan dengan Fibonacci, sambungkan dengan yang lain. Okay? Okay, so let's go down to a small time frame. Heikan Ashi pun bingung. Dari sini ke sini, Heikan Ashi pun bingung. Heikan Ashi pun tidak tahu kalau ini buy atau sell. Okay, that's why saya pun rasa trade ini, setup ini memang 50-50% sahaja. Okay, ini bukan high probability trade sebab dia punya trend sekarang tidak terang ya. Dia punya trend sekarang tidak terang. So, okay, tidak apa. I think eventually dia punya trend akan keluar juga. I think now traders dia masih market XAU-USD dia masih deciding kalau dia mau go up atau go down. Okay, tidak apa. Kita sudah dapat kita punya analysis. So at the end of the day, okay, at the end of the day, kalau dia naik atau turun tidak apa. Kamu punya kerja sebagai seorang trader adalah cari analisis, pakai kamu punya analisis dan harap dia keep kamu punya take profit. Kalau kamu sudah dapat analisis kamu dan kamu masuk trade itu tapi akhirnya masih salah, oke, okay? Akhirnya masih salah tidak apa, oke? Okay? Sebab trading ini adalah like numbers game, oke? Okay? Dalam 10 kali kalau kamu betul 6 kali memang sudah cukup. Oke, okay? Kalau kamu betul 60% of the time, kamu punya account pun memang dalam profit. Oke? Okay? Asalkan kamu you are correct more times than you are wrong. Oke, okay? Itu yang paling penting. Oke, okay? So walaupun saya rasa analisis ini is a not high probability 50-50% chance, I'm willing to take the risk. Kalau kamu mau masuk trade ini boleh juga, but at your own risk ya. Oke? Okay? At your own risk. Oke, okay, kita masih ada 10 menit. Thanks, we will stand tall and win. Yes, hopefully. December is my worst trading record for a long time. This is the first time I am midway to the month and I'm only 1% profit. But of course, I am grateful that I am 1% profit. I know a lot of traders who are negative. Okay, but yes, my point is there is winning, there is losing in trading as long as you win more than you lose. Okay, kita masih ada 10 menit, kita boleh buat analisis untuk ETH USD. I think it's a buy, same as my colleague. Okay. When will you stop trading for the holiday? Okay, I will stop, like I personally will stop on Christmas because Christmas is very important to me. So Christmas to New Year's, I will stop trading. Also, actually for trading, right, end of the year, which is holiday season, is usually very, very slow. The market will have no volume. So even if you are trading, right, during Christmas time, you will feel so bored. You'll be like, oh my God, why is there no volume? The market will move like this. Okay, it will move very slowly. So
If it's moving so slowly, you might as well go and enjoy your holiday, right? Mine negative this month. Yeah, it's okay, best friend. It's okay. It's okay. This month can be negative. Next month can be positive. Okay, double analysis. I think Ethereum is a buy still, but let's not do Ethereum. Let's do USDCAD. USDCAD. We are going for summer holiday. Summer holiday. Oh, because you're in Australia, that's why summer is the other way around. Is that so? Okay. Okay. Enjoy your holiday. I'm also going for holiday. Okay, USD CAD. Break resistance breakout. Maksudnya downtrend momentum kuat. Okay, so actually if I saw this earlier, okay, kalau saya nampak USD/CAD chart, saya memang akan masuk dengan entry sell di sini. Okay, sebab usually breakout, retest, lepas itu dia akan teruskan. Okay, this is the number one rule. Okay, selalu kalau ada breakout, you must remember, walaupun breakout itu trend line ke horizontal line ke, biasanya selepas breakout, dia akan tarik balik kepada zone yang dia breakout, dia akan test, okay, retest, maksudnya dia akan coba tembus balik. Kalau dia gagal tembus balik, maksudnya dia terpaksa pusing sudah. Okay, dia terpaksa putar dan di sini masuk dengan entry sell. Okay, so we missed this buy. Looks like, we missed this sell. Looks like we missed this sell. Tidak apa. Saya akan terus buat analisis juga in case saya nampak apa-apa. Oh, ini time frame 1 jam. Okay, dia kemungkinan dia masih boleh tarik balik sekali lagi, although biasanya kalau harga sudah sampai 1 kali, dia tidak akan tarik balik kali kedua. Okay? Dia hanya tarik balik sekali sahaja, biasanya lah. Okay? I think this is a good sell. Okay, I think this is a good sell. Tidak apa. Di sini tadi dia retest, kita tidak sempat masuk, tidak apa. Kita tunggu breakout. Okay, kalau harga sampai ke sini, dia break. Okay, kalau dia have to break and close, okay, not just break ya. Dia mesti break out, dia mesti tembus di sini, close di bawah sini, dia candlesticks close ya, bukan wick. Okay, wick and candle close memang line. Okay, wicking and candle close is line. Okay, dia punya badan mesti tutup di bawah zone di sini. Okay, itu baru boleh dikira sebagai breakout. Okay, saya hilangkan Ichimoku ini sebab it's too messy. I don't like it. Saya hilangkan semua dia punya garisan. Saya tinggalkan dia punya awan. Okay, okay. Kenapa breakout ini boleh masuk dengan entry sell? Sebab kalau harga tembus swing low ini, okay, dia tembus swing low ini, dia tembus Ichimoku cloud ini, di sini memang adalah resistance atau support yang kuat. Okay, kalau harga betul-betul boleh tembus zone di sini, maksudnya dia punya bearish momentum atau downwards momentum memang kuat sekarang. Okay, jadi kalau dia kuat, maksudnya kita boleh masuk dengan entry sell. Okay, so kita tunggu harga tembus. Seperti biasa, tunggu dia tarik balik, retest. Dia mesti retest ya. Okay, retest dan kita masuk dengan entry sell. Bila dia retest di sini, kamu boleh tukar kamu punya candlesticks kepada Heikan Ashi. Okay. Di sini, sorry. Okay. Di sini dia tembus, lepas itu keluar candlesticks Heikan Ashi. Okay, what are you looking for dalam Heikan Ashi?
Yang pertama, kamu mau cari candlestick merah dengan wick ke bawah, okay? Candlestick merah dengan wick-nya ke bawah. Kalau kamu nampak doji atau spinning bottom, itu adalah it's a good sign, okay? It's a good sign. But dia punya konfirmasi adalah candlestick merah wick ke bawah. Kalau kamu nampak doji, spinning top, spinning bottom, maksudnya itu adalah ikan ashi punya cara untuk warning kepada trader yang ada kemungkinan trend akan tukar sudah. So untuk tunggu konfirmasi, kamu tunggu candlestick seterusnya merah, badan merah, wick ke bawah. Kalau kamu nampak itu adalah kamu punya konfirmasi untuk masuk dengan entry sell. Sell sampai ke mana? Let me find out take profit. I guess. Okay. Take profit. Sebab di sini dah swing high, swing high, swing high. Stop loss. Stop loss. Stop loss is always very tricky. Kenapa? Sebab bila dia tembus, bila dia tarik balik untuk buat retest, di sini kamu masuk ke entry sell. Kadang-kadang bila dia buat retest, dia akan wick. So kadang-kadang kamu punya stop loss kena trigger prematurely. Kamu punya stop loss kena trigger walaupun kamu punya analisis atau kamu punya direction memang betul, tapi dia hit kamu punya stop loss, lepas itu dia pusing balik. So 13400, 13400. Yes, possible. This is a possible take profit as well. So scalper, take profit for scalper di sini ya. Swing trader boleh consider di sini. But please take note, bila harga sudah sampai sini, dia mesti tembus. Dia mesti tembus di sini sekali lagi. Dia sudah tembus, biasanya dia akan tarik balik. Lepas itu baru dia teruskan. Selalu dia sampai kepada tahap support dan resistance, biasanya dia akan test kalau dia boleh tembus atau tidak. Kalau dia tembus, maksudnya dia akan terus dengan continuation. Kalau dia tidak tembus, itu adalah kamu punya reversal. That's why kalau kamu sebagai seorang trader, identify support resistance itu memang penting. Saya kenal seorang trader, dia punya trading style hanya, I think 90% dia punya trading style hanya pakai support dan resistance. Dalam 1 bulan dia punya profit 100,000 US dollar. Dia punya profit lebih daripada 100,000 US dollar. So support resistance ini memang penting ya. So kalau harga sudah sampai ke sini, dia memang akan cuba tembus. Kalau dia dapat tembus di sini, dia tarik balik dan dia akan terus. That's why ini take profit di sini biasanya dipakai untuk swing trader, sebab saya rasa kalau dia betul-betul sampai ke sini, memang bukan hari ini lah, mungkin end of the week, mungkin hari maybe Friday baru dia sampai. So yes, USD CAD, kamu tunggu breakout, retest. Bila dia retest, kamu boleh tukar kepada Heikan Ashi. Kalau tidak mau tukar, kamu mau pakai Japanese candlestick, boleh juga. Japanese candlesticks, kalau kamu tidak ingat, just Google. The answer is in Google, honestly. Reversal pattern candlesticks. Kamu nampak reversal pattern candlesticks, kamu boleh masuk dengan entry sell. That's it. That's all I have for today. Jumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan kita ada live analysis session.
Yes, I think XAU-USD, the only trade saya akan masuk hari ini adalah XAU-USD. Actually, the USD CAD saya pun, I think I will go in as well because I don't have enough time to pass my test. So I need to take other trades already. Okay, I cannot just keep trading XAU-USD. So I think USD CAD kalau dia betul-betul tembus retest, saya pun akan masuk dengan entry sell ini. Okay, so thank you everyone. Jumpa lagi minggu depannya. Thank you best friend, thank you Henny, thank you Muhammad, thank you Joyce, thank you Brian, thank you Tuan, thank you Jess. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Bye. Merry Christmas everyone. Happy holidays. Bye.